Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Menag. Saya baru melihat ada video Menteri Agama Nasaruddin Umar berdoa, ya doanya, ini doa banyak thumbnail begitu ya. Ini doa apa statistik, ini doa apa menjilat, ini doa apa glorifikasi dan lain sebagainya. Saya sendiri terus terang saja belum mendengar doanya, belum mendengar. Ini 5 menitan lah kurang lebih doanya ya, dengan Arabnya segala macam tuh. Tapi saya sudah mendengar salamnya. Ini salamnya salam campur-campur. Nah, kalau dulu, bukan dulu sih ya, sering saya mengatakan ada termul syar'i. Nah, ternyata menag kita tuh salah satunya tuh. Udah kacau pikirannya. Memang punya jabatan itu mengacaukan pikiran. Saya harus jujur ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini saat dijadikan Menteri Agama, saya ini senang loh, karena saya lihat beliau ini lurus. Tapi makin lama udah makin jadi menteri, makin error, makin kacau. Kita lihat dulu nanti ya dari salam lah. Kita akan bahas sedikit-sedikit lah ya dari frame by frame dari doanya nih. Karena memang singkat juga, cuma 5 menit. Kalau misalkan masih berkenan, nanti kita akan lihat ulasan dari orang awam, katakanlah demikian ya, bagaimana mengenai doanya Nasaruddin Umar ini. Cuman sebelum ke sana, saya mau memberikan mukadimah dulu seperti ini, bahwa ulama ya, karena bagaimanapun Nasaruddin Umar ini sebelum jadi Menteri Agama ya terkenalnya ulama tuh. Ulama memuji pemerintah itu sudah dari dulu, dan itu adalah hal yang biasa. Malah beberapa kitab yang terkenal seperti Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i atau Risalah Al-Qusyairiyah itu adalah hadiah bagi raja. Nah, dari perspektif Islam dulu saya katakan ya, bukan dari perspektif republik sekuler seperti Indonesia. Dari perspektif Islam itu normal memuji pemerintah itu. Hanya saja harus dilihat bahwa pemerintah yang dipuji oleh para ulama dahulu itu adalah pemerintah-pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Dalam kata lain, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di dalam menegakkan syariat di dunia. Maka sejelek apapun pemimpin Islam dahulu, dari perspektif Islam itu baik. Kenapa? Karena menegakkan hukum Tuhan. Nah, sekarang dari perspektif Islam, pemimpin yang ada sekarang tidak melaksanakan hukum Tuhan. Dia melaksanakan hukum hasil rembukan. Itu harus dilihat dari perspektif Islam ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar di sini dari perspektif histori ulama muslimin itu tidak termasuk ke dalam kategori mengikuti kebiasaan ulama terdahulu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, masih dari perspektif Islam. Salam, shalom, shalom sama nama budaya nanti yang disebut itu bisa memurtadkan, bisa mengeluarkan orang dari agama. Saya ini kan Menteri Agama, sama saja ya. Kalau misalkan toleran seperti itu, apakah boleh Menteri Agama masuk ke gereja kemudian melakukan gestur Trinitas? Tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Itu tetap murtad, tetap keluar dari agama. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya kalau memang kita ini dari perspektif negara yang sekuler dan tetapi ya tidak sekulernya tidak sekuler kiri begitu ya, terlalu jauh, masih menganut sistem-sistem kearifan lokal termasuk di dalamnya agama. Kenapa tidak Menteri Agama ini datangkan orang-orang ya, kalau mau begitu, datangkan orang-orang dari berbagai macam agama yang diakui di Indonesia, kemudian mengucapkan salam masing-masing sendiri-sendiri. Yang satu shalom, yang satu om santi-santi om, yang satu misalkan nama budayo misalkan begitu ya. Saya akan mencontohkan saja nih supaya jelas. Loh, kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus dari satu orang? Seolah-olah ridho terhadap kekafiran, itu sudah kafir pada dirinya sendiri. Awas ya, hati-hati dalam permasalahan ini. Saya sayang sekali dengan subscriber saya. Mudah-mudahan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah kita semua ini. Amin. Baik, kita dengarkan ini ya. Termul syar'i
Siapa? Nazaruddin Umar. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Coba sebentar ya Nazaruddin Umar, kalau Anda mau mengatasnamakan toleransi, ngapain dicampurin salamnya tetapi membukaannya masih memakai hamdalah? Entah sholawat dibaca atau tidak nih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sallim alaihi. Tuh. Ya Allah, ya Hamid. Sebentar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya, itu begitu. Jadi Anda itu muslim atau bukan? Kalau muslim, jangan campur-campur salam seperti tadi. Bawa mukadimahnya. Begitu. Kalau bukan muslim, ya udahlah, saya nggak mau ngomong begitu ya kalau bukan muslim. Cuman gestur seperti ini cukup untuk mengeluarkan orang dari agamanya. Hati-hati itu permasalahan itu. Kalau mau salamnya, coba masing-masing lah datangkan. Nah, kita juga tahu ini adalah seremonial, kenegaraan. Tapi jangan sampai menggadaikan agama. Itu buruk sekali. Contoh yang buruk. Ya. Ini nanti pengikut-pengikutnya. Zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya seorang alim itu terpelesetnya seluruh alam. Nah, kalau orang yang terkenal alim seperti ini kemudian menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di bawahnya, lah ini bisa murtad berjamaah ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami menang error menganugerahkan 78% kerukunan yang belum pernah dicapai. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menganugerahkan 78% kerukunan bangsa ini yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ya, jangan yang belum pernah dicapai, yang belum pernah Engkau berikan. Ya, itu kalau benar datanya. Atau yang belum pernah dituliskan lembaga survei. Pantesan ada yang ngomong ini doa apa data statistik. Menang error. Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri. Bentar. Ini juga yang apa ya, kontroversial nih. Jika Engkau mengabulkan satu doa, hanya Engkau akan menerima satu doa. Bentar. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap
dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasr. Bentar. Nazarudin Oon ya. Kamu itu nggak sadar apa kita itu negara demokratis, negara demokrasi kita itu. Yang mana bagi pemimpin di negara demokrasi, setidaknya dari golib ya, dari keumuman apa yang kita lihat sekarang, para pemimpin itu tidak memikirkan masyarakat, tidak memikirkan rakyat. Yang mereka pikirkan itu adalah elektabilitas bagi kekuasaan mereka di kemudian hari, bagi kelanggengan kekuasaan mereka. Apalagi di dalamnya ada si Gibran, itu mah yang mana pohon jatuh sepohon-pohonnya dari Jokowi itu, gak mau turun dari kekuasaan. Lah kalau mengatakan, ya Allah ya Tuhan kami, jika engkau pada hari ini hanya mengabulkan satu permintaan saja, kabulkanlah permintaan para pemimpin kami, karena itu pasti berdampak baik bagi seluruh masyarakat. Ya ente gak ngerti, Prabowo itu selama bertahun-tahun doanya mungkin pengen jadi presiden. Terlepas dari bodo amat ya, negaranya bagus atau tidak, yang penting saya jadi presiden, begitu ya. Dan itu doa pun iya, dikabulkannya doa pun itu tidak menunjukkan sebuah kualitas seseorang, begitu ya, tidak menunjukkan kualitas seseorang, begitu. Tidak, karena diijabahnya doa itu kan bukan hanya bagi orang muslim, bukan hanya bagi orang soleh. Malah kita mengenal ada yang namanya istidroj, ibadahnya kagak ada, ilmunya tidak ada, maksiatnya saban hari, naudzubillahi min dzalik, tetapi doanya makbul. Itu banyak seperti itu. Di dalam syariat kita sebut sebagai istidroj, itu panyungkun kalau kata orang Sunda ya. Ini mah cuman ya itu lain hal. Kan kita jadi bingung. Terus saya mau mengomentari Nazarudin Umar ini dari perspektif apa? Karena kalau misalkan dari perspektif Islam, ya susah, karena yang bersangkutan ini memposisikan diri sebagai seorang pluralis. Ya, dari perspektif Islam. Dari perspektif sebuah bangsa, ya tadi pakainya hamdalah, pakainya sholawat, pakainya itu ayat Al-Quran, yang mana belum tentu benar juga tafsirnya. Saya tidak mau terlalu panjang membahas permasalahan itu, hanya yang jelas-jelas kontroversial ya bagi seluruh rakyat Indonesia saja. Kita lihat dari perspektif masyarakat saja, rakyat saja, 78% kerukunan ini kan statistik yang mana kita juga tidak bisa memastikan kebenarannya. Kemudian jika ada satu doa maka kabulkanlah doa pemimpin. Ya sebentar ya, nggak mau saya. Nggak mau saya. Kalau misalkan mau begitu caranya seperti itu, kalau jika engkau ya Allah mengabulkan satu doa hari ini, kabulkanlah doa wali ghaus misalkan begitu ya, atau apa kutbul aktob, kabulkanlah doa kutbul aktob. Lah itu baru bakal bener tuh. Jadi paling bagus untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kutbul aktob fil waqi', dalam kenyataan mereka sudah tidak memiliki hawa nafsu. Ya, mana sih Edan wakil Menteri Agama nih Edan. Masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan. Bentar, itu wa may yattaqillah itu janji bagi siapa? Janji bagi orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Yang takut ya, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bagaimana caranya takut? Paling sedikit takut, bukan paling sedikit ya, paling dasar, paling fundamental tuh. Takut paling fundamental itu adalah takut dari kekafiran, takut dari kemusyrikan. Lah ente saja gak termasuk orang yang takwa dalam hal ini. Ya, tidak hati-hati menjaga keimanan. Makanya betul kalau misalkan masyarakat Indonesia takwa, Allah akan menurunkan janjinya, akan diberikan makhraja, akan diberikan jalan keluar. Betul. Tetapi takwanya itu bagaimana? Begitu. Ya, takwa yang paling mendasar itu adalah takwa dari kemusyrikan. Sebelum takwa dari zina. Takwa dari zina itu ya tidak mau melakukan zina. Takwa dari khomer itu menjauhi khomer. Ya, ittaqi itu jauhi. Ittaqillah itu jauhilah Allah, dalam pengertian bukan jauhi
Apa ibadahnya bukan, tetapi takutilah begitu. Takut itu nanti lazimnya apa? Menjauhi. Itu mengartikan dengan lazim. Ya, aduh. Mana ya? Udahlah susah itu mah. Itu mah terlalu dalam nanti ya. Apa namanya itu? Ilmu istiqoqnya terlalu dalam itu. Cuman ala kulli hal ini mah dan sudah. Ya, saya katakan demikianlah biar Saya cepat. dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang Baca ayat Al-Qur'an. Aduh, yang bener dulu. Pelan-pelan lah, ya pelan-pelan. Kalau masa saya menasehati Menteri Agama membaca Al-Qur'an yang bener, masa apa nggak kebalik tuh benak, woi. Kalau misalkan nggak mau dibaca, jangan dibaca sekalian. Bil makna saja. Ya, itu pun tidak boleh sebetulnya. Jangan dinisbatkan pada Al-Qur'an. Ya kamu itu pinter menak, makanya jadi menak juga. Tapi kok error? Ini kalau orang sudah mau meraup keridoan orang, kalau orang sudah mau meraup ridhonya manusia, ya demikianlah adanya. Dan saya lihat si Jokowi juga tidak mengangkat tangan. yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya. Jokowi nggak ikut berdoa tuh. Ya cirinya nggak angkat tangan. Udah edan emang. Siapa? Nazaruddin Umar sekarang udah edan ya. Saya waktu si yang bersangkutan ini dia mencium Paus Paulus, saya masih bisa mentakwil itu, masih bisa husnuzon. Karena yang dicium kan kepalanya si Paus tuh, ya, yang dicium itu. Yang mencium kepalanya Paus. Kalau di dalam mencium itu makin bawah anggota badan kamu yang dicium itu makin makin merendahkan ya. Tetapi dalam hal itu si Paus itu dia mencium tangannya si Nasar mencium kepalanya si Paus, ya itu mah masih mending lah begitu ya. Saya tidak melihat itu ada permasalahan dari segi keislaman begitu. Tapi ini kacau ini udah ya. Demikian. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari kemusyrikan. Termul semoga cepat binasa, mau yang konvensional, mau yang serabutan, mau yang syar'i kayak si Nazaruddin Umar ini udahlah cepat-cepat nggak ada. Untuk Anda bukan termul, semoga lancar semua urusannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.